Manusia selalu memandang dirinya lebih tinggi karena sudah ditawarkan oleh setan untuk sama seperti Allah. Ya, bagaimana kalau memang saya memiliki kemampuan, pendeta? Kalau saya memiliki hal yang dapat saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kenapa dosa kesombongan itu betul-betul dibenci oleh Allah? Dosa lain itu menjauhkan orang. Orang itu jauh dari Allah. Tapi dosa kesombongan ini, orang itu bisa merasa lebih tinggi dari Allah. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika Anda menghentikan bahkan pikiran-pikiran yang berdosa. Pikiran-pikiran yang berdosa. Seberapa berbedakah hidup Anda? Apa satu-satunya cara potensial untuk menjadikan ini menjadi pengalaman Anda? Menghentikan pikiran yang berdosa, bagaimana caranya? Mungkin kita harus memiliki pikiran Yesus. Ya, kita harus memiliki pikirannya. Yang saudara dan saya miliki, ini bagian tambahan kita ya. Di bagian tambahan kita akan membahas bahwa yang ada dalam diri kita itu pikiran atau fokus manusia, bukan pikiran atau fokus Kristus. Bagaimana caranya itu? Apa itu pikiran yang fokus pada manusia? Yaitu fokus kepada diri kita sendiri pada umumnya. Berusaha untuk menjadi yang terbesar. Lukas 22-24 berbicara bagaimana Yesus sudah mau mati, sudah 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi Yesus sudah mau mati. Ya, dan kemudian akan bangkitkan dan berangkat ke surga. Tapi masih saja ya. Mereka terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Wah. Jadi kenapa ini ya? Kenapa ini terjadi? Oleh sebab mereka menganggap diri mereka lebih besar daripada yang lain. Ya, si Petrus menganggap dirinya lebih besar daripada Yohanes. Yohanes menganggap dirinya lebih besar. Yudas katakan, wah saya lebih pintar dari kalian. Kalian ini orang-orang apa ini? Saya lebih pintar dari kalian. Dan lain sebagainya. Itu masalahnya kita yang menganggap diri kita besar. Dan ini masalah menganggap ya. Siapakah yang dapat dianggap? Yang menganggap, inilah masalah kita. Kita sebenarnya bukan apa-apa. Ya, di mata Tuhan itu kita bukan siapa-siapa, saudara. Ya, tapi itulah orang-orang, siapa dulu? Siapa saya ini? Ya, ada yang katakan, Seiren, atau apalah gitu ya. Siapa kamu? Siapa saya? Ya, kita itu selalu berpikir, karena kita pikir kita lebih besar daripada apa? Daripada yang sesungguhnya. Kita menganggap diri kita lebih besar daripada yang kenyataannya. Dan Alkitab berbicara tentang hal tersebut ya. Alkitab berbicara bahwa manusia itu sudah berpikir menganggap dirinya sudah jadi yang terbesar. Ya. Nah, ayatnya ada. Oh, ada ayatnya ya. Mungkin bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas, tapi nanti kita lihat bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 katakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Oh, jadi apa? Oh, jadi ini maksudnya ayat ini, pendeta, saya jangan pikir untuk jadi presiden Indonesia lah. Kalau memang saya nggak mampu untuk jadi presiden, jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tujuan-tujuan yang tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Nah, mungkin ini, Anda pikir ini ayatnya bicara tentang itu ya? Oke. Mari kita lihat, kita ikuti dulu ya. Janganlah kamu, ini Rasul Paulus tegur orang di Roma ya. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini bukan berbicara, oh jangan jadi gubernur, jangan jadi presiden, bukan. Ayatnya kalau bahasa Inggris ya, Romans 12 verse 3. Ya. Romans chapter 12 verse 3. Do not think of yourself more highly than you ought. Dengan kata lain, janganlah kamu memikirkan dirimu lebih tinggi daripada yang sepatutnya kamu pikirkan tentang dirimu itu. Jangan pikir kamu sudah jago. Ya, bukan berarti kita nggak usah pikir tentang diri. Udahlah, saya nggak usah mikirin dengan diri saya. Mau pakai baju apa aja saya keluar pendeta atau apa. Ya, bukan begitu ya. Tapi ini berbicara jangan menyombongkan diri. Kamu pikir kamu sudah jadi jago, kamu sudah pembicara yang paling hebat. Kamu ini yang paling jago nih. Jangan pikir begitu. Do not think of yourself more highly. Jangan pikir kamu lebih tinggi daripada yang kamu seharusnya pikirkan. But rather think of yourself
pikirkanlah tentang dirimu sendiri dengan apa? Dengan apa? Dengan apa ya? Sober judgment. Jadi pandangan yang apa? Pandangan yang memang nyata, ya. Bukan seperti orang mabuk begitu kita yang mikir nggak benar gitu ya. Jadi pikirkanlah yang dirimu itu yang memang sepantasnya aja, yang sepatutnya dipikirkan ya. In accordance with the faith God has distributed to each of you. Jadi ya kalau saya dengan kata lain ini menurut apa? Menurut yang dipikirkan ya Tuhan bukan mengatakan kamu itu tidak ada jati diri, nggak ada harga diri. Tidak. Ini sedang berbicara Roma 12 ini juga berbicara tentang karunia-karunia apa ya. Nanti kita juga lihat sebut karunia-karunia rohani. Masing-masing kita memiliki karunia rohani. Ya kalau saya taunya apa? Saya cuma taunya misalnya ya, saya sebagai evangelis, saya mengabarkan Injil. Ada hal-hal lain yang saya nggak tahu. Ya, ada karunia-karunia rohani yang saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa lakukan karena Tuhan berikan itu kepada orang lain. Tapi jangan hanya karena saya yang muncul di depan di TV, maka saya lebih hebat daripada ketua Tilaar atau ketua ahli lelaki atau ketua Aaron dan lain sebagainya. Jadi saya lebih hebat dari semua. Nggak boleh kita berpikir lebih tinggi. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah memiliki karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling untuk bidang orang lain. Jangan saya pikir, wah saya lah yang maha kuasa atau saya paling berkuasa karena saya yang evangelisnya dan lain sebagainya. Nggak boleh begitu. Masing-masing kita telah diberikan dikaruniakan Allah ya, karunia-karunia rohani yang mana tidak boleh orang menganggap satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu konteks daripada Roma 12 ayat 3 ini. Jadi itulah. Tapi itu ya manusia itu seringkali menganggap dirinya terbesar di antara mereka. Kita bukan terbesar di antara satu dengan yang lain. Kita berbeda ya. Kita berbeda satu dengan yang lain, bukan yang besar dari satu dengan yang lain. Tapi itulah ya, manusia berpikir lebih tinggi daripada yang lain ya. Dan pada saat mereka kemudian menyadari mereka bukanlah yang terbesar, akibatnya apa? Wah, akibatnya Yakobus 4 ayat 2 ini dikatakan apa? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Iri ya dengan bukan kamu akhirnya kamu membunuh karena kamu tidak dapat. Saya tidak punya harta yang banyak seperti orang ini. Wah, tapi saya pingin ya. Tapi saya tidak memperolehnya. Jadi apa yang saya buat? Wah, saya bisa melakukan kejahatan, saya bisa membunuh orang, korupsi dan lain sebagainya itu kan karena kita ingin menjadi yang terbesar. Atau kan kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu apa? Berkelahi. Kenapa? Kita harus berkelahi di jemaat, di rumah tangga. Ya karena kita melihat saya ini lebih berkuasa dan bukan, kita berbeda. Fungsi kita masing-masing itu apa ya? Berbeda, nggak usah berkelahi. Untuk gontok-gontokan siapa? Yang terbesar. Tapi itulah ya, kita anggap diri kita terbesar, kita ingin mencapai yang terbesar. Akibatnya tidak bagus, tapi tetap saja kita lakukan. Karena memang dari sononya, asal-usulnya kita selalu ingin menjadi yang terbesar, saudara. Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih jago nih ngomong? Pendetanya siapa yang lebih jagoan nih? Siapa yang lebih banyak dilihat, banyak viewernya dan lain sebagainya. Itu yang sekarang sudah setan tawarkan bahkan kepada pengkhotbah sekalipun itu dapat terjadi. Siapa yang menjadi terbesar? Siapa yang lebih dulu tamat? Siapa yang lebih dulu tamat? Siapa yang dapat lebih dulu doktornya dan lain sebagainya? Waduh. Tapi itulah. Itu telah ditawarkan oleh setan. Ya. Kejadian 3, 4-5 katakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan sejak saat inilah, ya kemudian dikatakan Hawa memandang, sesuai dengan keinginan hatinya dia ambil, lalu dia makan buahnya. Itulah manusia selalu memandang dirinya lebih tinggi. Karena sudah ditawarkan oleh setan untuk sama seperti Allah. Siapa yang ingin saja sejajar dengan Yesus, murid-muridnya berkelahi. Ya. Karena apa? Mereka menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Bagaimana cara kita memikirkan diri kita? Ya,
Kalau demikian, oke, kita nggak boleh ya memikirkan hal-hal yang memikirkan diri kita lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi apa? Bagaimana cara kita harusnya, pendeta? Kalau gitu, bagaimana cara kita harus melihat diri saya? Bagaimana kalau memang saya memiliki kemampuan, pendeta? Kalau saya memiliki hal yang dapat saya gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi jangan sampai, kalau nanti saya ingin melakukan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan, nanti saya dianggap meninggikan diri. Hati-hati ya. Mari kita lihat ada perbedaan antara apa? Self-exaltation, peninggian diri, dan self-esteem, harga diri. Masing-masing kita memiliki harga diri. Kita sudah dihargai oleh Tuhan, ya. Kita masing-masing dihargai oleh Tuhan. Kita semua adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Jadi jangan kita merasa apa? Kecil diri, saya nggak ada apa-apanya. Udah pendeta, ya udah saya nggak berani menghadapi orang untuk kabarkan Injil. Karena saya kan kecil. Itu self-esteem, harga diri yang rendah sekali ya. Low self-esteem. Tidak. Kita harus yakin kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Allah kita. Kita sudah diberikan perintah untuk menginjil kepada siapa saja. Jangan karena kita pikir, saya nggak ada apa-apanya ini ya. Diri saya kecil sekali, pendeta. Jadi saya nggak beranilah kalau orang-orang kaya yang saya injili, pemimpin-pemimpin negara, saya nggak berani injili mereka. Saya kan cuma dari keluarga miskin atau apa dan lain sebagainya. Wah, itu berarti harga diri yang sangat rendah. Kita jangan memiliki juga harga diri yang rendah. Tapi pada saat yang bersamaan jangan kita meninggikan diri. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Yang satu Allah inginkan kita memiliki harga diri yang tinggi sebagai anak Allah. Supaya kita memiliki memiliki confidence, keyakinan diri untuk dapat menginjil, untuk memuliakan Allah. Tetapi masalahnya dengan self-exaltation, kita meninggikan diri kita untuk kepujian diri kita sendiri. Dan ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci. Yakobus 4 ayat 6 dan juga ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati. Ya. Amsal 3 ayat 34 itu adalah kutipan, asal-usul kutipan di Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5 itu dari Amsal 3 ayat 34 ya. Apabila ia menghadapi pencemooh, congkak itu nanti kita lihat ya bahasa Inggrisnya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Ya. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Bahasa Inggrisnya, he mocks alam mencemooh, pencemooh yang sombong. He mocks proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. Kenapa? Dosa ini adalah dosa yang salah satu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa ini dosa yang paling dibenci dan merupakan satu kejijikan? Boleh kata satu kejijikan. Kenapa? Ini menjadi satu kejijikan. Kenapa? Kejijikan karena pada saat kita sombong, kita sedang bersaing dengan supremasi Allah. Kita seakan-akan menyatakan, siapa saya? Kalau kita katakan, siapa saya? Dengan kata lain, kita katakan, saya ini Allah. Itu dengan kata lain kita katakan. Kalau kita pikir kesombongan kita naik, itu kita sedang menganggap diri kita sebagai Allah. Ya, terus terang saja, kita menganggap diri kita sebagai Allah. Nah, dosa-dosa lain, kenapa dosa kesombongan itu betul-betul dibenci oleh Allah? Dosa lain itu menjauhkan orang dari Allah. Menjauhkan orang itu jauh dari Allah. Tapi dosa kesombongan ini, orang itu bisa merasa lebih tinggi dari Allah. Nah, ini masalahnya ya. Dosa lain itu menjauhkan orang dari Allah. Kalau kita bersinah dan lain sebagainya, kita dijauhkan dari Allah. Tetapi dosa kesombongan, kita bukan dijauhkan dari Allah, kita sedang berada di atas Allah. Dengan kata lain, meninggikan orang dari Allah. Jadi kita bukan berarti ya, artinya bukan berarti kalau kita memiliki kesanggupan, kita memiliki karunia-karunia, ya udah supaya jangan nggak ada yang sanggap sombong, ya udah saya nggak usah berkhotbah lah, saya nggak usah menyanyi, saya nggak usah melakukan ini dan itu supaya nggak dianggap sombong, bukan begitu ya. Orang yang rendah hati ya, yang dikatakan orang yang rendah hati yang dikasihi Allah itu apa artinya? Apa definisi orang yang rendah hati? Nah, C.S. Lewis dia memiliki satu definisi yang baik sekali yang saya pikir sangat alkitabiah ya. Dikatakan apa? Humility, kerendahan hati yang sejati ya, is not thinking less of yourself. Ya.
Itu tidak merendahkan diri kita sendiri. Bukan karena diri kita is thinking less of yourself. Diri kita itu kita apa? Rendahkan. It is thinking of yourself less. Jadi poinnya adalah is not thinking less of yourself. Bukan berarti kita tidak memikirkan tentang diri kita ya. Tetapi fokus is the thinking of yourself. Jadi fokus kita itu bukan segala sesuatunya itu fokus pada diri saya. Ya, bukan hanya segala sesuatu itu berfokus kepada diri saya, tetapi berfokus, berpusat kepada orang lain. Ya, berpusat kepada orang lain. Ya, kita tidak merendahkan diri kita. It's not thinking less of yourself. Bukan berarti diri kita itu kita abaikan, ya, kita sengsarakan diri kita seperti apa ya? Seperti kita sudah pelajari tadi malam ya, tubuh itu ya udah tubuh kita biarkan saja dan lain sebagainya. Tetapi it is thinking of yourself less. Jadi jangan berfokus hanya waduh gimana saya harus diutamakan, bagaimana saya harus dihormati, ada orang terima kasih nggak sama saya nih setiap kali saya berbuat sesuatu yang baik atau ini apa orang ada terima kasih. Itu yang fokus yang kepada diri kita, itulah yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus memiliki fokus kepada orang lain. Ya. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 5 katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Bersama ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus ya. Menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus. Jadi fokus kita, mari kita berfokus kepada Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan seakan-akan ini adalah pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, sebelum kita jawab, apa itu pikiran fokusnya Yesus ya, pikiran dan perasaan Yesus itu apa? Poinnya adalah, dapatkah saudara dan saya, apa mungkin kita memiliki pikiran Yesus dalam kehidupan kita? Adakah mungkin kita memiliki? Wah, Rasul Paulus katakan mungkin. 1 Korintus 2:16 Rasul Paulus katakan, nah, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami, waduh Rasul Paulus kok ini self-exaltation ini atau apa ini? Bukan, dia bukan self-exaltation. Dia ingin memberikan satu contoh kepada umat-umat Tuhan. Ya. Kami memiliki pikiran Kristus. Ya, kami memiliki pikiran Kristus. Ya, apakah ini Rasul Paulus sedang menonjolkan dirinya ini, meninggikan dirinya? Oh, kok dia memiliki pikiran Kristus? Yakin. Bukan, dia bukan menyombongkan diri. Dia hanya menyatakan satu fakta. Dia melakukan, dia memiliki perasaan, dia melakukan mulanya dari pikiran, tindakan Kristus, dari pikiran Kristus itu juga dilakukan oleh Paulus. Dan orang-orang lain di jemaat di Korintus dan di mana saja melihat apa yang Paulus lakukan. Ya. Mereka melihat. Nah apa itu pikiran Kristus? Mari kita lihat. Ya banyak mungkin, wah pikiran Kristus ya, pikiran perasaan Kristus itu apa ya? Kita sudah sering bahas ini ayat Filipi 2 ayat 6 ya. Tadi Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus. Yang bagaimana itu pikiran dan perasaan Kristus? Mari kita baca ayat selanjutnya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Tidak digunakan sebagai satu apa? Sebagai sesuatu yang untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia itu setara dengan Allah. Tapi kealahannya itu tidak dia apa? Gunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Tidak. Dia tidak gunakan. Ya. Apa yang dia tidak pertahankan? Nah, pertanyaannya. Apa yang Yesus tidak pertahankan? Dia pertahankan nyawanya? Ya, mungkin aja Anda pikir, wah dia tidak pertahankan nyawanya. Oke, betul juga dia di kayu salib, dia mati di kayu salib. Tapi mari kita lihat ayat ke-7, kita sudah baca. Kesetaraan dengan Allah tidak harus dia pertahankan. Apa itu yang dia tidak pertahankan? Melainkan, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang tidak dipertahankan oleh Yesus? Bahasa Indonesia katakan ia telah mengosongkan dirinya. Bahasa Inggrisnya dan aslinya katakan apa? Dia telah membuat dirinya tidak memiliki reputasi apapun. Ya. Reputasinya itu dia hilangkan. Ya. Ada orang yang tersinggung, oh
Kalau saya tidak dipanggil pendeta Dr. Stephen Rantung, wah nggak boleh dong. Dokternya mesti setengah mati saya cari dokter, harus di depan itu dokternya. Apakah itu yang harus kita utamakan, reputasi kita tersinggung kalau dokternya tidak dipanggil ya? Jadi reputasinya dia kosongkan, dia adalah Allah, tapi reputasinya itu dia tidak apa? Ya, tidak pikirkan. Dia kosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kehilangan reputasi. Seorang budak, dia menjadi budak. Itulah sebabnya Yesus itu tidak dipercayai. Kalau Anda pergi ke Israel saat ini, orang Israel hanya menganggap bagaimana itu mungkin dia menjadi seorang pemimpin Israel kalau dia menyatakan dirinya sebagai budak. Itu budak itu adalah loser. Itu loser. Orang-orang pelayan itu seringkali ya hamba seperti Yesus itu dianggap apa? Ya, dia cuma mendapatkan budak itu dianggap memiliki minimum wage dengan maksimum loser. Jadi loser, orang yang kalah. Ya, hamba itu dia untuk menjadi seorang juru selamat dia harus menjadi pemenang, bukan menjadi hamba. Tapi Yesus menjadi seorang hamba, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya sama dengan manusia, dikatakan apa? Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus, dia orang Sanhedrin. Rasul Paulus, dia memiliki dua kewarganegaraan, negara Romawi dan warga negara apa? Israel pada saat itu. Rasul Paulus ya. Dia itu, dia memiliki hak istimewa. Dia seperti memiliki kewarganegaraan Amerika di zaman dahulu. Rasul Paulus memiliki kewarganegaraan Amerika, saudara, di zaman itu. Tapi dia nggak langsung bilang, ini paspor Amerika nih. Dia nggak itu yang dia apa? Tonjol-tonjolkan, ya. Tidak ancam-ancam orang untuk dimasukkan ke penjara imigrasi karena dia sudah menjadi warga negara. Bukan begitu Rasul Paulus, ya. Bukan begitu Yesus kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan kami memiliki pikiran apa? Kristus. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan dirinya yang warga negara orang Sanhedrin, warga negara Romawi, orang murid daripada Gamaliel dan lain sebagainya. Dia melayani orang lain seperti Yesus melayani. Dia bahkan mati seperti Yesus yang mati. Mati dengan cara apa ya? Yang ya mungkin tidak dia cuma dipenggal ya, tidak seperti Yesus disalib, tapi memang hebat sekali contoh yang Yesus berikan yang diikuti oleh Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus dapat katakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang ada untuk orang lain. Pikiran dalam Kristus dalam 1 Korintus pasal 2 itu berbicara yang kontras dengan hikmat manusia. 1 Korintus 2 ayat 5-6. Itu berbeda. Kita maunya nomor 1, tapi itu bukan itu. Pikiran Kristus bukan demikian. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Tuhan. Dulu tersembunyi, tetapi sekarang terungkap. Ya, hikmat dari Tuhan. Kita sudah melihat. Ya, itu dari Yesus Kristus dan kehidupannya. Ayat 7, 1 Korintus 7. Pikiran Kristus diberikan pada orang percaya melalui Roh Allah. Kita hanya bisa minta itu dalam doa dan Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Dan itu saja yang membawa kita untuk dapat mencintai orang-orang yang tidak dapat dicintai, menjangkau orang-orang yang orang lain tidak mau jangkau mereka. Tapi pada saat kita memiliki pikiran Kristus, kita mau menjangkau mereka. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak memiliki roh. Orang katakan, kok bodoh sekali. Ya, kok bodoh sekali. Kok nggak mau diangkat, nggak mau disanjung, nggak mau dapat ini, dapat itu. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak memiliki roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Pikiran Kristus memberi orang percaya penegasan dalam hal-hal rohani. Dalam hal kerohanian kita bisa memiliki penegasan tersebut, ya. Sehingga tidak heran Agustinus, teolog Kristen mula-mula ya, dikatakan sebagai orang Kristen adalah pikiran yang melaluinya Kristus berpikir. Gimana kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir? Apakah Kristus berpikir, saya harus menjadi ini saya harus mengadakan ini, usaha ini supaya saya jadi ini, supaya saya dapat benefit atau keuntungan ini dan itu. Adakah itu pikiran Kristus? Hati yang melaluinya Kristus mengasihi. A heart through which Christ love.
Hati yang melaluinya Kristus mengasihi. Suara yang melaluinya Kristus berbicara. Dan tangan yang melaluinya Kristus membantu. Ya, melaluinya Kristus membantu. Marilah kita semua memiliki pikiran Kristus. Saya baik di dalam nama Yesus. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.